maksimal 15 menit. Baik. Izin berdiri ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir selaku Kaprodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, sekaligus ketua sidang pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Sobihatul Aminah selaku penguji pada hari ini, dan juga kepada Bapak Dr. Nur Fatwa dan Bapak Dr. Tabib Al-Asyar selaku dosen pembimbing saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat insya Allah berpuasa semuanya, nikmat puasa di bulan Ramadan ini, dan juga nikmat sehat tentunya kita bisa berkumpul di sidang seminar proposal tesis saya pada hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Yupit Musaadah dengan nomor induk mahasiswa 2306-31165. Sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Peran Industri Halal dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki populasi yang paling banyak di dunia, yaitu negara populasi Islam di dunia dengan jumlah 247 juta, yang mana 87% yang mana ketika negara Muslim ini, negara yang dijuluki negara Muslim ini, maka nilai produk halal akan meningkat konsumsinya, dan diprediksi bahwa nilai halal itu di Indonesia sendiri akan naik pada tahun 2030 menjadi 7,3 triliun US dollar, yang mana sebelumnya di tahun 2023 itu dari 3,67 triliun US dollar. Kemudian dari industri halal ini tentunya ada UMKM yang mana menjadi peran strategis, seperti kunci sektornya ada halal makanan, kemudian juga ada muslim fashion, kemudian juga halal kosmetik dan lain sebagainya. Dan tentunya sertifikasi halal ini akan menjadi daya saing yang menjadikan majunya di industri halal ini sendiri. Dan di industri halal ini juga tentunya sertifikasi halal ini menjadi unique selling atau penjualan yang unik ya tentunya, karena adanya sertifikasi halal ini. Dari UMKM tersebut diketahui bahwa ternyata 64% UMKM dikelola atau dimiliki oleh perempuan. Bahkan terbesar itu di sektor makanan, kemudian di fashion muslim, dan juga di kerajinan. Namun pada faktanya adalah perempuan ini menjadi atau memiliki peran ganda pada perekonomian tersebut, yakni dia menjadi pelaku ekonomi dan juga menjadi pengelola rumah tangga. Nah, di sini dikaitkan bahwa ada isu gender dan dalam partisipasi ekonomi tersebut, di mana ternyata partisipasi angka kerja itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jadi perempuan lebih rendah. Kemudian beban kerja domestik itu perempuan 2-3 kali lebih besar. Bahkan pembagian
kerja rumah tangga itu lebih besar pada perempuannya. Dan tentunya akses formal seperti pekerjaan, kemudian gaji dan lain sebagainya itu juga pendapatannya lebih kecil daripada laki-laki. Nah, dari peran perempuan tersebut, tentu yang menjalankan UMKM itu mempengaruhi kesejahteraan keluarganya. Karena kesejahteraan keluarga itu tidak hanya dilihat dari pendapatan saja, tapi juga dilihat dari stabilitas ekonomi, kemudian kepemilikan aset, keamanan finansial, dan pendidikan anaknya. Lalu kalau tadi dilihat dari konteks nasional, kita mengerucut kepada konteks lokal di Kota Depok, di mana Depok itu memiliki UMKM yang sangat banyak. Bahkan kalau nggak salah data terakhir saya lihat lebih dari 450 UMKM, yang mana di sini ada data yang menyebutkan bahwa per kecamatan UMKM itu lebih banyak didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Di sini disebutkan hanya ada dari kecamatan Pancoran Mas yang memang dia lebih banyak laki-lakinya ketimbang perempuannya. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa dukungan kebijakan pemerintah seperti kayak regulasi, kemudian juga target-target kayak target wajib sertifikasi halal itu yang dari 2024 kemudian mundur lagi pada Oktober 2026. Kemudian pemerintah juga punya program unggulan seperti sertifikasi halal gratis atau Sehati, dan juga mungkin ada halal self declare, dan juga ada halal Indo Expo dan lain sebagainya. Namun sayangnya dukungan kebijakan pemerintah itu masih ada tantangan-tantangan, khususnya di konteks lokal di Depok ini juga. Seperti implementasi dukungan tersebut itu belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi UMKM perempuan halal. Kemudian tantangan UMKM halal perempuan di Depok itu seperti ada akses pendampingan, kemudian literasi digital dan teknologi, banyak keterbatasan dan literasi digital dan teknologi yang memang masih masih belum masif tuh perempuannya. Kemudian juga potensi dan realitanya kepemilikan HP dan akses internetnya belum sebanyak laki-laki. Di sini ada data yang menyebutkan bahwa di tahun 2017 sampai 18 itu laki-laki yang mengakses data yang mengakses HP dan juga akses internet itu lebih banyak ketimbang perempuan. Di mana di sini tentunya menyambung dan ada korelasi dari dukungan pemerintah yang memang misalnya seperti Sehati atau halal self declare yang memang biasanya lebih banyak memakai teknologi untuk sertifikasi halal. Namun ketika ada kesenjangan di sini, perempuan lebih sedikit mengakses internet, itu akan mempengaruhi dukungan-dukungan dari pemerintah tersebut. Untuk itu penelitian ini akan dirumuskan, yakni yang pertama bagaimana peran industri halal dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Kota Depok. Kemudian yang kedua, bagaimana kontribusi partisipasi perempuan dalam industri halal terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di Kota Depok. Tujuannya yakni sebagaimana rumusan masalah sebelumnya, bahwa tujuan penelitian ini, yang pertama penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran industri halal di Kota Depok dalam mendorong meningkat partisipasi perempuan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kontribusi partisipasi perempuan dalam industri halal terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di Kota Depok. Manfaatnya, yang pertama merekomendasikan agar ada kebijakan yang tepat untuk mendorong peran industri halal dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan gender. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan tentang strategi bisnis yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan. Kemudian memberikan ilmu, baik peluang atau dapat mengetahui tantangan yang ada dalam industri halal serta strategi untuk meningkatkan peran dan kesejahteraannya.
Yang keempat, menambah hazanah ilmu pengetahuan terkait dengan industri halal. Kemudian yang terakhir, agar meningkatnya kesadaran tentang pentingnya peran industri halal dalam mendorong kesetaraan gender dan kesejahteraan ekonomi khususnya di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini yakni fokus pada 3 poin, yakni peran industri halal, kemudian peningkatan partisipasi perempuan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Sistematika penulisannya ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teoritis dan landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab terakhir penutup. Kemudian kerangka pemikiran dan kajian konseptual. Sini saya fokuskan pada 3 teori, yakni teori peran dari Linton. Yakni teori peran itu menjelaskan bahwa perilaku individu itu dibentuk oleh status sosial dan ekspektasi normatif yang melekat padanya. Peran bersifat dinamis dan dapat menimbulkan konflik, ketegangan, serta negosiasi, terutama ketika individu menjalankan lebih dari satu peran sekaligus. Kemudian ada teori gender dan pembangunan, di mana gender and development ini yakni perubahan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan untuk menjelaskan bagaimana pemberdayaan perempuan berlangsung dalam kerangka pembangunan. Nah, di sini 3 dimensi utama dari Naila Kabier itu ada resource, kemudian agensi, dan juga achievement. Kemudian yang ketiga ada teori welfare theory, yakni didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai, bukan hanya pendapatan atau utilitas. Nah, kesejahteraan ini bersifat multidimensional dan kontekstual, dipengaruhi oleh relasi gender dan struktur sosial, di mana dimensinya ada function, kemudian capability, dan juga kondisi struktural. Kemudian ini ada penelitian terdahulu, kurang lebih ada 20 penelitian. Beberapa diantaranya memang fokus pada ada yang fokus ibu tunggal dan produk spesifik, kemudian ada yang fokus perempuan, dan juga ada yang fokus pada UMKM, perekonomian, dan juga industri halal. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sebagai landasan utamanya. Nah, fenomenologi ini adalah pendekatan yang berupaya memahami struktur kesadaran dan pengalaman hidup sebagaimana dialami secara langsung. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif sebagai sumber utama pengetahuan sosial. Kemudian subjek penelitiannya adalah nanti ada perempuan pelaku UMKM halal, kemudian ada anggota keluarganya, kemudian ada pejabat atau praktisi, yang mana nanti kita melihat dari kebijakan, terus kemudian ada akademisi. Lokasi penelitiannya fokus di Kota Depok, Jawa Barat, yang memang mempertimbangkan beberapa hal, di mana Kota Depok ini adalah yang merepresentasikan wilayah urban dengan karakteristik masyarakat yang beragam, memiliki pertumbuhan ekonomi yang masif dalam beberapa tahun terakhir, serta perkembangan industri halal yang cukup pesat. Bahkan menurut data memang di Depok ini lebih dari 450 UMKM yang bergerak di sektor industri halal, seperti kuliner, fashion, kemudian kosmetik, dan juga jasa keuangan syariah. Selain itu juga Depok memiliki tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang cukup tinggi, mencapai 58,7% pada tahun 2023. Kemudian kenapa mengambil di Depok juga karena turut mempertimbangkan keberadaan pusat-pusat industri halal seperti komunitas-komunitas pengusaha muslim yang aktif di wilayah ini.
seperti IPMI dan juga mungkin ada karena di UI ya, ada UIHC ya, Halal Center Universitas Indonesia. Kemudian juga ada kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga pusat pelatihan perusahaan perempuan di bawah dinas koperasi dan UMKM. Kemudian teknik pengumpulan data di sini nanti akan menggunakan triangulasi ya, di mana ada 3 teknik, yakni wawancara, observasi partisipatif, dan juga dokumentasi sekunder. Wawancara ini nantinya memakai in-depth interview yang mana memang fokus pada subjeknya langsung. Kemudian observasi partisipatif itu nantinya peneliti akan langsung ke lapangan dan mengamati para perempuan UMKM tersebut, bagaimana keadaannya dan juga melihat secara langsung keluarganya di rumahnya, apakah memang sudah sejahtera atau bagaimana. Dan juga terakhir dokumentasi sekunder, itu nanti akan ada pengumpulan dokumen, seperti mungkin nanti ke dinas UMKM meminta data sertifikasi halal, atau dari BPS Kota Depok dan lain sebagainya. Kemudian terakhir teknik analisis data. Ini yang pertama direduksi data, yakni ketika sudah wawancara dan juga sudah observasi dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen, direduksi terlebih dahulu. Kemudian kita cari data-data atau tema-tema besarnya, kemudian di display data. Itu kita memfokuskan pada tema-tema inti. Kemudian yang terakhir verifikasi dan penarikan kesimpulan. Bagaimana kesimpulan dari tema-tema yang sudah disisipkan. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Rudi. Oke, terima kasih Pak Mulawama atas waktunya. Terima kasih Mbak Wiwit bisa ada. Kalau saya baca proposalnya ini, proposal ini baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi saya baca lagi. Selain kesalahan-kesalahan ketik yang kata depan digabung kan, nanti kalau depan itu bisa, kalau awalan ini tolong nanti dipisahkan. Baik. Saya ingin memusatkan diri dulu pada judul. Silahkan di judulnya. Ini kan peran industri halal dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Peran industri halal. Memang di dalam rumusan masalah memang udah selaras lah. Tapi saya mau saya peran industri halal, yang berperan itu industri halal. Sedangkan kalau di dalam kerangka teori ini, teori peran yang disampaikan juga oleh Mbak Wita tadi, dalam teori peran itu yang dilihat itu adalah individu, peran individunya. Nah kalau industri halalnya apa, entitas apa gitu loh kalau di dalam peran ini. Oke, saya tinggalkan dulu. Kalau misalnya saya dilekati ikatan peran itu perempuan. Ya. Nanti logikanya itu boleh dipikirkan kembali. Karena gini, kalau formulasi saya nih, partisipasi perempuan dalam industri halal dan perannya dalam peningkatan kesejahteraan. Itu maksudnya enggak? Partisipasi perempuan dalam meningkatkan industri halal. Dalam industri halal. Dalam industri halal. Dan perannya dalam perannya dan nanti ya formulasinya ya. Partisipasi perempuan dalam industri halal dan perannya terhadap kesejahteraan keluarga misalnya. Kenapa kalau logikanya nih? Ini dua hal ya, berbeda memang. Akan ada pergeseran sudut pandang antara peran industri halal sama peran perempuan. Saya masuk ke
bagaimana saya membangun logikanya dulu ya ketika ini peran perempuan. Perempuan itu di dalam negara aja, ekonomi perempuan ini kan sebenarnya UMKM secara umum itu kan memang lebih banyak perempuan dari laki-laki. Dan peran UMKM ini terbukti ketika Indonesia itu mengalami krisis ekonomi. Indonesia itu nggak kolot-kolot amat karena ada UKM, ada UMKM perempuan. Tetapi secara nasional peran perempuan di dalam ekonomi itu tidak ada, tidak dianggap secara signifikan. Itu yang disebut ada nama konsep shadow economy. Masukkan kalau saya akan memasukkan ekonomi perempuan di si UKM ini ke dalam shadow economy. Nah, ketika sekarang nih, ini isunya karena industri halal ya. Si peran ekonomi perempuan ini kebanyakan kan si UMKM ini adalah UKM ya karena peraturan ya, karena mandatori ada sertifikat halal. Dia mau nggak mau dia masuk ke industri halal. Iya betul. Iya kan? Iya. Ketika dia memposisikan diri sebagai UKM, kemudian mensertifikasikan produknya ke si halal misalnya gitu, kan berarti dia ke ini kan, ke industri halal kan berarti. Iya. Dia, nah, memang kita tidak akan melihat membahas tentang kayak apa namanya faktor pendorong partisipasi perempuan di industri halal, enggak kan? Bukan faktor pendorongnya. Iya bukan. Tetapi keterlibatan perempuan di dalam industri halal ini yang mau nggak mau itu anggap aja udah ada kajian sebelumnya. Iya. Dia partisipasi itu mendorong kesejahteraan. Ya. Betul. Kan dia push faktornya kesejahteraan kan. Iya. Seperti ini juga sebenarnya kan dia mau maksudnya Mbak Wit kan dia sebagai push faktornya kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan nasional sebenarnya. Peningkatan ekonomi nasional malah bisa. Tetapi perannya bukan peran industri halal, partisipasi perempuan dalam industri halal. Kalau saya loh ya, logikanya itu begitu. Gimana menurut Mbak? Digeser sedikit. Karena kalau dari teorinya peran itu individu tepatnya. Ini teori peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan norma dan pola perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau status seseorang dalam masyarakat. Seseorang loh ya. Iya. Perannya si individual kan bukan seseorang. Susah nanti menggabungkannya atau memasukkannya ke dalam teorinya. Ya kan? Tapi si industri halal ini gini, jadi kayak ini, karena industri halal itu sekarang meningkat lah intinya, ya kan? Iya. Sekarang ada gerakan industri halal intinya. Nah, si partisipasi perempuan ini sejajar dengan si industri halal ini itu adalah merupakan faktor pendorong kesejahteraan keluarga dan peningkatan ekonomi nasional. Logikanya apa? Mungkin bisa saya salah, mungkin nanti apa kemarin alasannya kenapa perannya itu peran industri halal bukan peran perempuan. Ini juga di sini kan juga teori gender itu kan peran perempuannya bukan peran industri halalnya. Ya. Iya Bu. Nanti coba didiskusikan. Ini saya cuma mau melempar itu aja karena pakai logika yang tadi itu. Nanti formulasi judulnya gampang lah. Iya. Tapi bahwa peran itu peran perempuan dalam pencatatan. Tapi perempuan yang berpartisipasi dalam industri halal atau ya kan sebagai partisipan industri halal. Karena sekarang industri halal ini sedang semua digalakkan melalui industri halal. Iya betul Bu. Artinya menghubungkannya dengan industri halal ini kan prodi industri halal, masa kayak prodi gender enggak. Artinya boleh misalnya sebagai pengantar itu data terkait dengan UKM yang memproduksi atau UKM yang memproduksi produk halal. Bisa itu dalam partisipasi perempuan dalam industri halal itu menjadi satu pembahasan sendiri. Setelah itu ketika dia berpartisipasi dia berperan kan di dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan ekonomi nasional. Jadi dia bisa boleh partisipasi dalam industri halalnya dibahas karena ini adalah industri halal. Bahwa kemudian industri halal itu juga sebenarnya ya ini kan sebenarnya kayak lingkaran sih ya, nggak bisa dilepaskan. Iya. Bahwa adanya industri halal ini juga membangkitkan ya kan menjadi daya dorong perempuan untuk
menjadi UKM juga. Iya. Ada lingkarannya gitu, tapi nanti coba diformulasikan. Sebenarnya itu aja sih, selain itu ya itu banyak cuma tipe-tipe aja. Ini baik-baik aja. Bagus, terima kasih Mbak Dwi. Pak Ella, saya kembali. Baik, selanjutnya saya persilakan ke pemilih pertama, Bapak Dr. Mustafa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Kapolri kita, Ustaz Rahman, yang saya hormati penguji Ibu Ika, dan tentu sesama pembimbing Pak Tobik, semester 6 gitu ya. Oh ya. Iya. Tapi penerima LPDP. Ini awal-awal. Ini harus lulus ini. Iya. Sudah bagus, cuma itu aja tadi itu bisa digeser. Tapi ya Betul. boleh enggak, gantung nanti pembimbing. Dari awal kan saya bilang kan gender pasti akan ya, tapi oke, tadi kita sudah dapat arahan dari Wika. Iya. Nanti kita luruskan saja peran perempuan yang berpartisipasi dalam industrial ya. Ya, sambil kita diskusi. Dan perannya dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan ekonomi nasional sebenarnya itu nggak cuma keluarga. Betul. Meskipun kalau yang di keluarga boleh dilihat dari wawancara, tapi data-data ekonomi nasional ada. Iya. Kalau datanya tersedia kita harus ungkapkan aja di tesisnya ya. Kemudian Mbak Wit, saya mau nanya, kira-kira nanti dalam ini kan in-depth interview ya? Iya. Nanti sudah ready dan tidak ada kendala lagi ya untuk melakukan. Insya Allah kemarin udah nanya-nanya ke Mbak Nurul yang di UHC. Oke. Untuk Hanya ini bukan Banyak. UKM ini-nya, Iya. ada WHC banyak. iya UHC. Nanti kita ini ya, segerakan ya, karena targetnya nanti saat pengeluaran pasti kan nggak sekali. Kan 3 kali ya Ustaz, 3 kali ujian kalau Ya, ya, ya seperti dalam hasil hasil. Insya Allah dikebut Pak, Insya Allah. Iya, jangan lari-lari lagi. Iya. Ntar cuti loh. Kan nggak mau cuti kan. Iya. Saya rasa seperti itu Ustaz. Saya akan coba kembangkannya di bab analisisnya Bu Ika. Ya, sampai kita Bisa kok sebenarnya partisipasi perempuan dalam industri halal itu kan ada juga pendorongnya apa kan? Iya. Faktor pendorongnya atau penarik minatnya perempuan masuk ke industri halal juga ada. Itu udah wilayah yang industri halal. Iya. Tapi ketika udah selesai partisipasi baru berperan. Betul. Apalagi ini kita fokusnya di UMKM ya, Udah. Iya. di Depok. Di Depok. UMKM-nya di industrial yang tadi ya, lebih ke makanan ya. Enggak Pak, bisa fashion juga. Karena kan industri halal industri jadi bisa. Berarti semuanya share respondennya ke ini ya, informan ya. Iya, Informannya ya? informannya. Oh ya, sebelum saya lupa, nanti ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi kan hanya terkait kesejahteraan keluarga kan? Seolah-olah saya lihat sih sejauh yang saya baca. Tambahkan apa yang menarik minat mereka untuk terjun ke industri halal, Betul, setuju. ya kan? Yang iya Bu. Jadi partisipasinya itu menjadi bagian yang memang dianalisis juga gitu. Oke. Kenapa dia berpartisipasi di dalam industri halal? Kenapa? Apa yang mendorong mereka? Apa menarik minat mereka? Baru setelah itu peran buat. Betul, setuju. Ya kan? Berarti bisa dua-duanya. Saya rasa ini arahan dari Bu Ika udah komplit. Nanti kita minta arahan juga dari Pak Tobit ya. Iya. Dari saya sebenarnya kita harus kembangkan secepatnya ini selesai karena kita kejar Insya di Allah semester bisa 6. lah, itu enggak. Ya, Masih bismillah. masih inline lah. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, sebelum saya persilakan ke Pak Tobit, ya saya sepakat ya judulnya ya. Judulnya ini memang lebih penting kita tekankan ke peran perempuan, partisipasi perempuan dalam industri halal ya. Nanti kesejahteraannya nanti Dan perannya. ya, dan bisa mengalami peran Perannya. keluarga. Jadi peran pasti partisipasi perempuan dalam industri halal. Dan perannya dalam Ya. peningkatan
Iya. Jadi fokusnya itu ke perempuannya semuanya, partisipasi perempuannya. Tapi bukan berarti gendernya ya. Industri halal ya, bukan Teori gender nggak usah. Ya, makanya di sini halaman 21 ya, di konsepnya ya. Ini kamu teori ekonomi syariah, gitu kan? Ya nggak apa-apa sih, tapi harusnya ada konsep tentang halal ya, tentang halal, dinamika halal modern gitu kan. Lalu kemudian mungkin ada argumentasi syariah atau landasan syariah tentang halal. Tetap harus ada sedikit ya. Iya Pak. Nah, kamu langsung ke halal value chain. Jadi sebelum itu harus ada ini dulu, kajian teoritis dulu tentang halal. Jadi konsep-konsep halal dalam pandangan ulama, dalam DSN, dalam kalau perlu juga ada tentang ini ya, sertifikasi dikit ya, ekosistem halal ya, ekosistem halal di Indonesia. Nah, kamu lebih banyak ke teori pemberdayaan perempuan, teori gender and development, itu lebih banyak itu. Iya, itu kan ada konsep, ada teori ya. Teori itu kan analisisnya, teori analisisnya. Konsepnya yang perlu ditambahkan saya kira. Kemudian teori ekonomi rumah tangga. Kalau itu nggak apa-apa, kan tadi berkaitan dengan partisipasi perempuan. Nah, terus selanjutnya juga saya melihatnya ya banyak tipe-tipe ya. Iya Pak, maaf. Jadi iya Pak. Kemudian yang terakhir saya lihat masih banyak statement-statement atau narasi-narasi atau informasi yang dituliskan di sini, tapi tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Jadi itu perlu untuk sumbernya dari mana gitu. Walaupun menyebutkan menurut ini, tapi itu dari buku apa gitu kan, banyak saya lihat. Nah, itu harus diperhatikan semua itu. Saya kira itu selanjutnya saya persilakan ke Pak Tobi sebagai penanya. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Ibu Penguji Bu Ika dan Pak Saudara Bibit yang saya ucapkan selamat dulu lah sudah sampai ke sini. Hilang-hilang, kadang ngomong, kadang muncul, kadang hilang ya. Ini harus dikebut terus nggak selesai. Iya Pak. Tadi sudah diberi masukan dari Bu Ika ya, saya kira bagus ya. Memang ini dinamika awal pada saat beberapa kali bimbingan dengan saya itu juga cukup dinamis ya. Mungkin usulan dari Bu Ika tadi bisa dipertimbangkan, kita pertimbangkan. Misalnya nanti bisa begini ya judulnya, partisipasi perempuan dalam pengembangan industri halal dan kontribusinya dalam pada kesehatan keluarga. Itu saya kira itu kita bisa, dan arahnya lebih jelas, lebih mudah. Memang tadi industri halal itu apa yang mau itu kan dia bukan person, bukan kelompok gitu. Jadi sehingga agak sulit untuk itu. Kemudian yang berikutnya Lilit ya, ini typo ya penulisannya, kayak misalnya tulisannya Pak Mola Warman itu sudah pindah halaman. Kasihan itu dipisah itu gimana? Typo ya. Kemudian oh ya, untuk rumusannya Lilit ya, kayaknya saya belum sempat menyampaikan saat itu. Rumusannya nggak perlu disebutkan di Kota Depok. Jadi apa namanya, di Kota Depok
Depok itu nanti disampaikan pada saat ini aja data-data dan tempat yang ada perlu disebutkan dari tempat seperti itu, tapi di dalam rumusannya nggak perlu. Jadi seperti penelitiannya Clifford Geertz yang seorang peneliti dari Prancis itu kan kaitannya dengan kategori Islam di Jawa itu kan dia penelitiannya hanya di Mojokerto kecil gitu, tapi itu tarik ininya Indonesia ya, maksudnya tempat itu nggak perlu disebutkan di dalam sini. Jadi Ya, Pak. bagaimana peran industri halal nanti di ini aja disempurnakan dengan judul yang baru ya, Ya, Pak. meningkatkan partisipasi perempuan misalnya gitu nanti nggak usah kota Depoknya nggak usah dimasukin. Kemudian ini soal teknis juga penulisan, sistematika penulisannya ini Anda jangan memindahkan daftar isi ke sistematika penulisan. Itu penulisannya nggak seperti itu ya, diuraikan aja. Oh, iya, Diuraikan, Pak. dinarasikan setiap bab. Kalau ini kan cuma mindahin ini aja kan, nggak begitu tulisannya. Terus, nah ini halaman 8 ya, soal data publikasi dari Badan Pusat Statistik ya. Kalau bisa jangan data jadul lah ini datanya 2017-18 ini kan udah periodenya sudah lama sekali. Maksudnya cari data yang terbaru. Paling lama itu 3 tahun atau paling lama 5 tahun paling lama. Paling lama 3 tahun lah, 2 atau 3 tahun itu. Syukur-syukur tahun yang tahun sekarang atau tahun lalu gitu. Jadi jangan ambil data yang lama gitu. Itu saya kira udah sekarang udah banyak berubah. Kemudian berikutnya ya untuk kesempurnaan oh ya itu juga di halaman 13 itu juga masih ada studi kasus pelaku usaha mikro dan Kota Depok ini udah perlu lagi. Teko-teko itu tulisan kayak misalnya syariah itu kan proses syariah itu harusnya S gitu ya. Berikutnya oh ya ini juga kayaknya banyak Anda ngambil dari internet ya, tapi belum sempurna cara ngambil ini. Jadi banyak yang misalnya halaman 22 itu ya. Jadi justify sama rata kirinya itu banyak belum pasti karena ambil dari internet ya. Terus kemudian juga halaman 23 juga sama ya, tidak teknis sih sebenarnya, tapi penting ya. Kemudian istilah-istilah yang asing itu dicetak miring ya. Sama. Data pustaka juga sama ini ya. Coba penelitian terdahulu Anda jangan hanya sekedar memaparkan tentang kesimpulan dari uraian-uraian terdahulu, tapi juga Anda harus memastikan posisi riset Anda itu ada di mana. Itu pentingnya kita mendudukkan substansi atau letak duduknya penelitian kita itu ada di mana, sehingga dalam pengetahuan itu jadi berkembang. Kalau ini kan sepertinya Anda tidak ada analisis ya, ada analisisnya nggak? Dan kayaknya banyak sekali ya, sampai 20 ya, yang relevan aja. Jadi judul-judul atau riset-riset hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema Anda, yang paling dekat dengan tema Anda, tapi ambilkan ada berapa, lalu kemudian nanti dianalisis itu di mana pembahasannya apa, lalu kemudian Anda memposisikan ada di mana dan bagaimana nanti arah penelitiannya itu, sehingga orang akan jadi jelas posisi penelitian itu akan kemana. Nah ini tolong dulu diperbaiki lagi ya untuk kesempurnaan itu. Anda punya waktu sampai kapan? Sampai lulus. Semester ini Bu. Semester ini berarti bulan apa? Bulan Maret. Sorry, Juni. Sebelum Ya, Sebelumnya sudah harus Mei. Mei itu udah draft, udah selesai. tutup. bisa ada Iya. waktu lah. Tempatnya. Iya, jangan terlalu banyak liburan, kalau begitu harus segera. Iya, Pak. Saya kira cukup Pak pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pengemudi. Selanjutnya
sidang kita skor sementara